Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari rombongan D2 Grup D akan menjelaskan tentang pengecetan jasa tranik. Di sini nih dengan saya Talita NPM 157 dan partner saya Naufal NPM 158. Yang pertama ada pengertian dari pewarnaan bakteri. Pewarnaan bakteri merupakan metode yang digunakan untuk memperjelas kontras antara sel dan latar belakangnya. Ini tuh dapat mempertajam bentuk sel mikroba itu sendiri dengan cara mewarnai sel-sel mikrobanya dengan zat warna khusus seperti kristal violet. Selanjutnya ada tujuan dari pengecatan jasa ternik. Yang pertama untuk mempermudah melihat bentuk jasa ternik, untuk memperjelas ukuran dan bentuk jasa ternik, untuk melihat struktur luar dan kalau memungkinkan juga bisa melihat struktur dalam dari jasa terniknya sendiri. Dan yang keempat, untuk melihat reaksi jasa ternik terhadap pewarna dan yang diberikan, sehingga sifat fisika dan kimianya itu dapat diketahui. Selanjutnya dalam praktikum ini itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, mempersiapkan kaca objek. Yang kedua, biakan padat. Yang ketiga, struktur dalam sel. Dan yang keempat, ketahanan bakteri. Selanjutnya, dalam pewarnaan bakteri itu terdapat gram positif dan negatif. Untuk bakteri gram positif dan negatif terdapat beberapa perbedaan. Untuk bakteri gram positif itu mempertahankan zat warna metil ungu waktu proses pewarnaan gram. Bakteri jenis ini itu berwarna biru atau ungu di bawah mikroskop, memiliki struktur dinding sel dengan kandungan peptidoglikan yang tebal. Untuk gram negatif itu berwarna merah muda karena disebabkan tidak dapat mempertahankan zat warna metil ungu. Bakteri gram negatif memiliki struktur dinding sel dengan kandungan lipid yang tinggi. Selanjutnya, dalam praktikum ini tuh kita menggunakan beberapa zat warna untuk pengecatan bakterinya. Yang pertama ada Huscher kristal violet, ada karbon boksit, ada negrosin, ada Lugol's iodine, ada asid alkohol, ada Lavers methylene blue, dan ada green acid. Selanjutnya ada fiksasi. Fiksasi sendiri itu tuh perlakuan yang dapat melindungi struktur sel dan komposisi biokimianya. Fiksasi memiliki fungsi diantaranya yaitu yang pertama untuk membunuh bakteri secara cepat dan relatif tidak menyebabkan perubahan bentuk dan struktur bakteri. Yang kedua, melekatkan bakteri di atas kaca objek. Yang ketiga, melihatkan sifat afinitas pewarnaan. Cara fiksasi itu sering dilakukan dalam pewarnaan bakteri dengan cara fisik dengan pemanasan. Fiksasi sendiri dapat dibagi menjadi dua, yaitu fisika dan kimia. Untuk fiksasi secara fisik itu menggunakan temperatur yang sangat rendah atau yang sangat tinggi. Fiksasi panas jarang digunakan untuk spesimen jaringan karena biasanya digunakan untuk pemeriksaan MERS atau mikroorganisme. Untuk fiksasi kimia, itu tuh dilakukan dengan merendam jaringan dengan larutan fiksatif. Fiksasi kimia ini tuh menjalankan perannya dalam memproteksi sel dan jaringan dengan mendenaturasi protein menggunakan cara koagulasi, cross-linking, atau dengan kombinasi keduanya. Selanjutnya, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi dalam percobaan pengecatan jasa ternik. Yang pertama, fiksasi. Untuk membunuh bakteri secara cepat dengan relatif tidak menyebabkan perubahan bentuk dan struktur bakteri, itu tuh dapat dilakukan dengan cara fiksasi. Fiksasi itu sering dilakukan dalam pewarnaan bakteri itu tuh dengan cara fisik, dengan pemanasan. Yang kedua ada pelunturan warna. Pelunturan zat warna itu tuh menghilangkan warna dari sel yang diwarnai. Dan itu berfungsi untuk menghasilkan kontras yang baik pada bayangan mikroskop. Selanjutnya ada substrat, di mana berpengaruh pada zat warna asam atau basa yang dapat bereaksi dengan senyawa tertentu. Selanjutnya ada penggunaan zat warna penutup. Pengertian dari zat warna penutup sendiri adalah suatu zat warna basa yang berbeda warnanya dengan zat warna mula-mula yang digunakan. Fungsinya itu untuk memberikan warna pada sel yang berbeda dengan warna zat mula-mula.
Zat warna penutup ini itu diberikan pada akhir pewarnaan dengan tujuan memberikan kontras pada sel-sel yang tidak dapat menyerap warna utama. Untuk hasil praktikumnya akan dilanjutkan oleh partner saya. Ya, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang hasil pengamatan di bawah mikroskop, yaitu yang pertama ada medianya. Semua medianya itu berupa nutrien agar dan bahannya itu juga semua berupa yeast. Di sini kita menggunakan 3 metode, yaitu ada pengecatan sederhana, pengecatan gram, sama pengecatan Yale-Nielsen. Untuk hasil mikroskopnya sendiri bisa dilihat pada gambar tabel tersebut perbedaannya dari ketiga metode tersebut. Untuk sifat dasar trendingnya itu untuk ketiga hasilnya sama semua, yaitu dia berkoloni, tidak berinti sel, dan berbentuk lokus. Dan untuk mikroskopnya itu menggunakan perbesaran 10 kali 40. Pada praktikum pengecatan dasar training ini, seperti yang saya katakan tadi, dia menggunakan mikroorganisme yeast dan medianya nutrien agar. Percobaan ini menggunakan 3 macam pengecatan, yaitu yang sederhana, gram, dan Yale-Nielsen. Untuk yang pengecatan sederhana itu dilakukan dengan cara menetesi bakteri dengan larutan ultraviolet. Didiamkan beberapa menit, lalu dibilas, kemudian diamati dengan menggunakan mikroskop. Untuk yang pengecatan gram itu dilakukan dengan menggunakan 4 reagen, yaitu ada gram A, gram B, gram C, dan gram D. Pertama-tama bakteri ditetesi dengan larutan Hachers Crystal Violet. Di sini Hachers Crystal Violet adalah gram A. Lalu didiamkan, lalu dibilas serta dikeringkan. Kedua, bakteri itu ditetesi dengan larutan Lugosiodin yang dikenal sebagai larutan gram D. Lalu sama, yaitu didiamkan, dibilas, lalu dikeringkan. Lalu ketiga, diberikan larutan alkohol asid, yaitu larutan gram C. Lalu didiamkan, dibilas, serta dikeringkan. Yang terakhir diberikan karbolfusin atau larutan gram D. Dan didiamkan, dibilas, serta dikeringkan. Lalu untuk pengecatan Yale-Nielsen dilakukan dengan cara menetesi bakteri itu dengan larutan karbolfusin. Kemudian dipanaskan di atas api bunsen hingga timbul uap di atas warna. Setelah dingin, nantinya dibilas kemudian ditetesi larutan iopret methylene blue. Lalu dicuci dan diamati dengan mikroskop. Berikut hasil yang didapatkan setelah pengecatan. Pada pengecatan sederhana itu dihasilkan warna latarnya itu berwarna merah muda dan warna mikroba berwarna ungu. Pada pengecatan gram dihasilkan warna latar berwarna krem dan warna mikroba berwarna ungu. Sehingga nantinya itu dia dapat dilihat bahwa yeast itu bakteri gram positif. Sedangkan pada pengecatan Yale-Nielsen itu dihasilkan warnanya itu backgroundnya merah muda, lalu mikrobanya berwarna biru, sehingga nantinya dapat dilihat kalau yeast itu merupakan bakteri yang tidak tahan asam. Berdasarkan hasil percobaan yang telah kita lakukan, diperoleh dasar trending itu tadi berwarna ungu serta latar belakangnya putih. Hal ini telah sesuai dengan teori yang ada, di mana menurut pernyataan dari Nur Hidayati pada tahun 2015, dia menyatakan bahwa yeast itu termasuk gram positif karena menurut teori itu gram positif akan berwarna ungu jika dilakukan pengecatan secara sederhana. Lalu untuk hasil pada pengecatan gram itu juga sudah sesuai dengan teori, di mana hal ini sesuai dengan pernyataan dari Putri pada tahun 2017 bahwa pewarnaan gram ini bertujuan membedakan spesies bakteri yaitu gram positif dan negatif, di mana bakteri gram positif akan mempertahankan zat warna metil ungu setelah dicuci dengan alkohol.
pada hasil pengecatan dengan metode Nielsen juga sudah sesuai dengan teori. Di mana menurut penelitian yang dilakukan oleh Kalma pada tahun 2015, pengecatan jalur Nielsen ini tergolong warna diferensial yang memilah bakteri menjadi kelompok tahan asam dan tidak tahan asam. Untuk yang tidak tahan asam itu akan luntur dan mengambil zat warna kedua pada pewarnaan yang kedua, sehingga nantinya bakteri yang tidak tahan asam akan berwarna biru. Sedangkan bakteri yang tahan asam itu tidak akan luntur ketika dilunturkan dengan bakteri tahan asam berwarna merah. Sehingga hasil pengecatannya itu sudah sesuai dengan teori. Lalu untuk morfologinya kan didapatkan di situ berbentuk fokus, di mana hal ini sudah sesuai dengan teori yang ada menurut studi pada tahun 2014 yang mengatakan bahwa di itu berkoloni dan memiliki bentuk fokus. Di sini terlihat bulat atau oval. Di sini di praktikum ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengecatan dasar teknik. Menurut Putri pada tahun 2017 itu ada faktor mempengaruhi yang berupa substrat, di mana substrat berpengaruh pada zat warna asam ataupun basa yang bereaksi dengan senyawa tertentu. Selain itu, ada faktor lain yang mempengaruhi yaitu adanya penggunaan zat warna penutup. Zat warna penutup adalah satu zat warna basa yang berbeda warnanya dengan zat warna mula-mula yang digunakan. Fungsi dari zat warna penutup adalah untuk memberikan warna pada sel yang berbeda warnanya dengan zat warna mula-mula. Zat warna penutup diberikan pada akhir pewarnaan dengan tujuan memberikan kontras pada sel yang tidak dapat menyerap warna utama. Sekian pemaparan kami tentang pengecatan dasar teknik. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.